ada seorang penjudi muda bernama Lu Fei, di mana ia saat ini sedang berada dalam kondisi cukup mengerikan setelah kalah dalam taruhan besar. Selain kehilangan uang, Lu Fei juga kehilangan kehidupannya sendiri akibat melakukan hal-hal semacam itu. Beberapa minggu sebelum Lu Fei mengalami kondisi yang mengerikan, ia sering berkunjung ke sebuah tempat judi bukan untuk bermain secara legal, melainkan mencari mangsa yang akan bermain dengan memperhatikan berbagai aspek seperti seorang pemula yang kondisi mentalnya belum sempurna untuk bermain. Setelah berhasil menemukan mangsa, Lu Fei akan mengajaknya bermain tanpa sadar jika hal itu merupakan sebuah trik agar si pemula bisa diperdaya dan berakhir dengan mempertaruhkan semua kekayaannya. Rupanya di balik kejahatannya itu, Lu Fei merupakan seorang anak yang berbakti. Hal itu dibuktikan ketika ia menggunakan uang yang didapatkan untuk mengobati ibunya yang sakit, di mana si ibu saat ini memerlukan donor darah yang harganya sangat mahal sekali. Ketika Lu Fei hendak bekerja seperti biasa di kasino yang biasa juga, ia pun dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang mengajaknya taruhan lempar koin. Meski awalnya sempat menolak, namun karena uang taruhannya sangat besar, apalagi bapak-bapak yang mengajaknya terlihat seperti seorang pemula pun membuat Lu Fei yakin jika dia bisa memenangkannya. Dan ya, si bapak tua itu rupanya adalah pemilik dari kasino tempat Lu Fei bekerja bernama Tuan Qin. Yang sebelum pergi meninggalkannya, si bapak itu memberikan Lu Fei 7 hari untuk melunasi semua hutangnya dan meminta semua pihak keamanan untuk melarang Lu Fei kembali ke tempat ini. Setelah kejadian di kasino tersebut, kita akan diperlihatkan dengan Lu Fei yang berniat untuk menculik anak Tuan Qin agar mendapatkan uang tebusan. Tidak perlu besar asalkan hutangnya kepada si Tuan Qin bisa lunas kurang dari 7 hari. Terlihat dari kejauhan, Lu Fei nampak memperhatikan anak Tuan Qin bernama Xiao yang baru saja keluar rumah dengan cara yang tidak biasa, sehingga Lu Fei hanya bisa membututinya dari belakang sebelum melakukan tindakan sesuai rencananya. Alih-alih berhasil menangkap Xiao, Lu Fei malah hampir mati oleh Xiao itu sendiri. Yang bukannya membunuh orang yang akan menculiknya, Xiao malah mengajaknya makan di sebuah restoran yang buka selama 24 jam. Di restoran, Xiao menyarankan agar Lu Fei menculik orang lain saja. Hal itu ia harus lakukan karena tidak akan mendapat apa-apa darinya. Yang meskipun ayahnya kaya raya, Tuan Qin tidak sekalipun menganggapnya anak. Bahkan dia dalam lubuk hatinya berharap agar Xiao segera mati. Setibanya di rumah, Lu Fei rupanya diikuti oleh Xiao yang memohon agar dibiarkan menginap selama 1 malam, di mana Lu Fei mengizinkan asalkan Xiao tetap bersikap baik dan tak menyentuh badannya tanpa izin. Setelah merasa jika Xiao sudah tidur, Lu Fei pun buru-buru masuk ke ruangan perawatan ibunya untuk menggali darah agar proses transfusi tetap berlanjut. Namun setelah melihat persediaan kantong darahnya yang tinggal 2, Lu Fei langsung pergi ke apotek gelap tempatnya membeli darah itu. Yang baru saja ia sampai ke sana, tiba-tiba ya, Lu Fei ternyata diculik oleh Tuan Qin dan diancam agar segera melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Dan jika sampai akhir tidak bisa mengembalikannya, maka Tuan Qin akan menjual semua organ dalamnya ke pasar gelap yang jelas tidak terang sama sekali. Sepulangnya ke rumah, Lu Fei langsung mengusir Xiao dan menghapus jejak spidol di tubuhnya. Dia sangat frustasi dengan apa yang menimpanya barusan sampai akhirnya teringat dengan perkataan Xiao di restoran tempat pertama mereka berbincang, yang ternyata Xiao meminta agar Lu Fei menculiknya dan uang tebusannya bebas digunakan tanpa membaginya sepeser pun. Lu Fei yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyuruh Xiao untuk kembali masuk. Ia menyetujui tentang penculikan yang Xiao sarankan, di mana mereka langsung membuat skema agar seolah-olah penculikan itu benar-benar terjadi.
那我们现在看，只有最傻的王妃才会那么干。 Setelah dirasa cocok dengan salah satu dari sekian skema yang mereka buat, Luffy akhirnya mulai menjalankan aksi dengan mengirimkan jaket Xiao ke rumah Tuan Qin, kemudian mengirimkan live chat kepada Tuan Qin lewat situs luar negeri agar terhindar dari pelacakan polisi, di mana Xiao meminta uang tebusan kepada ayahnya sebanyak 10 juta yen meski Luffy sendiri sebenarnya tidak terlalu menyetujui hal itu. 这个有些意的。为什么不答？ Untuk mengobati rasa penasarannya, Luffy pun bertanya kepada Xiao terkait alasannya kenapa dia sampai bertindak sejauh ini, di mana Xiao menjelaskan jika dirinya hanya ingin menjadi seorang anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya, bisa bebas melakukan apa yang dia inginkan, tidak terkurung di dalam rumah seperti burung Luffy yang saat ini terkurung di dalam sangkar. 爸不会不给你。谢谢他，有时候我都在。 欢迎光临，欢迎光临。 Beberapa waktu berlalu, akhirnya Luffy mendapat pesan yang membuatnya cukup deg-degan, namun sialnya pesan itu hanyalah spam berupa promosi agar ia bisa bermain di situs milik Tuan Qin, yang karena waktu terus berlanjut tanpa adanya balasan dari Tuan Qin, Luffy memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua itu, yang baru saja ia sampai di sana, Luffy terpaksa harus kembali setelah mendapatkan notifikasi dari ponselnya. Sesampainya di rumah, ia langsung melihat sang ibu yang untungnya baik-baik saja, yang selain merasa senang dengan hal itu, Luffy juga diberi sebuah kejutan berupa masakan enak dari daging segar yang ternyata adalah dari hewan peliharaannya sendiri. 今天下午出门前是我态度不好。 Meskipun masih marah dengan apa yang Xiao lakukan, Luffy langsung menyembunyikannya di ruangan si ibu sebelum Tuan Qin menyadari jika anaknya saat ini berada di rumahnya. 你就待在这里。这边走。 Setelah Tuan Qin memasuki rumahnya, mereka tampak saling bertatap-tatapan tanpa banyak bicara, yang di momen krusial itu, Tuan Qin malah penasaran dengan sebuah pintu yang terkunci. Ia kemudian meminta Luffy untuk membukanya dan memperlihatkan isi di balik pintu tersebut yang ternyata... Setelah orang yang paling dibencinya pergi, Luffy langsung mendatangi Xiao untuk mengajaknya keluar, yang alangkah terkejutnya Luffy saat melihat si ibu sudah tergeletak di lantai dengan kakinya yang berdarah-darah. 是给他治病用的。 Setelah melakukan penanganan darurat, barulah Luffy bercerita tentang sosok si wanita yang ia rawat. Ternyata wanita itu bukanlah ibunya melainkan seorang direktur panti asuhan. Luffy adalah seorang anak yatim piatu yang diselamatkan oleh si ibu direktur, diberi tempat tinggal, makan, dan pendidikan sampai SMA, hingga pada suatu hari, Luffy melakukan sebuah kesalahan yang berimbas pada yayasan tempat tinggalnya. Entah apa yang sebenarnya dia lakukan, tapi yang pasti satu persatu donatur yayasan mundur satu persatu, sehingga untuk memberi makan anak-anak panti, si ibu harus memulung sampai ke lingkungan pabrik kimia, yang dari kerja keras itu, si ibu divonis memiliki sebuah penyakit bernama hematologi atau sebuah kelainan darah, sehingga untuk keberlangsungan hidupnya, Luffy harus menyediakan darah segar untuk ditransfusikan kepada si ibu yang saat ini memerlukan sel darah yang sangat banyak. Ketika sedang bercerita itulah, Luffy tiba-tiba saja mendapat pesan untuk dari Tuan Qin, di mana ia akan mengikuti permainan Luffy untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menang. 你怎么了？没什么。 Setelah kontekan itu selesai, Xiao pun teringat dengan pesan terakhir yang dia kirimkan kepada temannya di kota sebelah. Rupanya sebelum pergi ke tempat Luffy, Xiao berniat untuk menumpang di rumah temannya. Namun karena tidak mendapatkan jawaban sekaligus uang dan baterainya hampir habis, ia memutuskan untuk pergi ke tempat Luffy. Sehingga dengan adanya pesan tersebut, polisi bisa saja menemukan teman Xiao yang besar kemungkinan akan melaporkan hal itu kepada polisi setelah tahu jika temannya saat ini sedang diculik, di mana hal itu jelas akan langsung mengungkap kebohongan mereka berdua tentang penculikan tersebut. 怎么样了？ 如果警察拿到这条留言，按照我们的计划10点21分应该已经。 Esok harinya mereka langsung pergi ke Haicheng untuk menemui teman Xiao. Yang sesampainya di lokasi, Xiao langsung pergi ke apartemen temannya, sedangkan Luffy sendiri akan menunggu di dalam mobil yang baru saja ditinggalkan oleh Xiao. Tiba-tiba tepat setelah si pemilik mobil yang menabraknya menggedor Luffy untuk meminta maaf, seorang polisi juga datang untuk membantu si ibu meminta maaf, di mana Luffy langsung berpura-pura teleponan dengan seseorang dan menghiraukan mereka berdua demi menyusul Xiao yang juga sudah selesai dengan urusannya. 他不在这吗？喂，跟我走。
Lu Fei segera membawa Xiao ke sebuah hotel yang tak jauh dari tempat itu. Ia langsung menyuruh Xiao untuk mengirimkan sebuah pesan yang dibubuhi sedikit drama agar seolah-olah benar-benar diculik. Hal itu dia lakukan karena mendapat pesan dari Tuan Qin yang ingin mengetahui jika anaknya sedang baik-baik saja. 他们说只要拿到钱就他们有没有伤害你？ 他们一直绑着我，是我想 Setelah mendapatkan pesan itulah, Tuan Qin akhirnya mulai luluh dan memintanya menjaga Xiao agar tetap baik-baik saja, di mana Tuan Qin akan menuruti apa yang dia inginkan asalkan anaknya tidak kenapa-napa. 在向他们怀疑。 Selesai dengan Tuan Qin, Xiao mulai menggoda Lu Fei dengan bersandar di punggungnya. Hal itu membuat Lu Fei sangat ragu dan mulai menunjukkan jika dirinya sangat menyukai Xiao yang saat ini ada bersamanya. 我唯一的情人，陆飞。 Malam harinya Lu Fei membawa Xiao ke Gunung Mingjin sesuai keinginannya. Ia hanya ingin mengenang kenangan masa kecilnya ketika dulu sang ayah mengajaknya ke gunung itu. Meski kenangan bersama sang ayah tidak seindah yang dibayangkan, tapi setidaknya dia masih memiliki sesuatu untuk dikenang. 他这个人呢，他是个怪人，自由自在，过几天就去了。 Di sana, Xiao menanyakan tentang untuk apa uang yang nanti akan didapatkan. Lu Fei pun menjawab jika uang itu akan digunakan untuk keperluan pengobatan si ibu, kemudian mencari sebuah obat ajaib berharap bisa menyembuhkannya. Di hari permainan, Lu Fei pun memberikan sebuah gelang pada Xiao untuk digunakan sebagai alat pelacak, di mana Xiao yang merasa khawatir pun menanyakan terkait apakah Lu Fei akan ikut ke Brazil setelah semua ini selesai, di mana Lu Fei tidak menolak dan menerima tawaran itu karena sejatinya dia tidak bisa pergi kemanapun mengingat si ibu yang terus membutuhkan perawatannya. 游戏开始。 Waktu permainan pun dimulai, Tuan Qin tampak sedang menyiapkan uang tebusan anaknya di mana Lu Fei memberikan instruksi kepada Tuan Qin agar mengantarkan uangnya ke sebuah tempat bernama Haicheng. 让金太太自己带上钱。 Meski terlihat sendiri, Tuan Qin rupanya dibuntuti oleh banyak sekali polisi yang meskipun begitu, Lu Fei tetap dengan rencananya karena sudah tidak bisa mundur lagi dan untuk lepas dari para polisi yang mengikuti Tuan Qin, Lu Fei rupanya sudah memiliki rencana yang teramat sangat sederhana namun bekerja dengan sangat-sangat baik. Lolos dari para polisi, Lu Fei meminta Tuan Qin untuk pergi ke sebuah atap hotel dan melemparkan uangnya yang kemudian akan langsung diambil oleh seseorang. 你只有5秒钟时间考虑。Rupanya yang mengambil uang tadi itu adalah Xiao itu sendiri. Yang sesampainya ke tempat di mana Xiao dan Lu Fei bertemu, ada seseorang yang menghampiri mereka. Xiao nampak mengenal orang itu, begitupun sebaliknya yang bisa membuat rencana mereka berantakan. Setelah sampai ke tempat aman, Lu Fei langsung mengikat kembali tangan Xiao dan menyuruhnya pergi ke supermarket untuk meminta tolong. Gelang yang kemarin dia pasangkan awalnya akan diambil kembali, tapi Xiao memilih untuk menyimpan gelang itu sebagai kenang-kenangan terakhir sebelum mereka benar-benar berpisah. 你的那份钱放在里面，回去之后是你寄送柜的钥匙。他肯定会检查你带了什么。 Ketika di jalan pulang, Lu Fei malah kecelakaan. Ia juga mendapati ibunya sedang merangkak di lantai yang mungkin karena terjatuh, di mana kesialan itu tidak berhenti di sana saja karena setelah membawa ibunya ke rumah sakit, Lu Fei malah mendapatkan kabar dari Tuan Qin tentang penemuan mayat Xiao di Gunung Mingjin, sehingga selain kasus penculikan ini, Lu Fei harus berhadapan dengan kasus pembunuhan yang hal itu sudah terkonfirmasi oleh pihak kepolisian, sehingga Lu Fei tidak bisa mengelak meskipun bukan dia pelakunya. 这些天跟我在一起的女孩子，我之前还陪着私生子，我自己完全被抓了。 Ketika gambar Xiao di berita sudah dimunculkan, barulah dia sadar jika dirinya sudah ditipu. Entah apa motif si penipu yang sebenarnya dan siapa orang yang selama ini selalu bersamanya, si ibu dinyatakan meninggal dunia ketika Lu Fei masih bingung dengan serangkaian kejadian yang menimpanya. 你不也不知道，你就待在这里，我成为了真正的绑匪。我不会放过你和杀人犯。 Kematian si ibu membuat Lu Fei sangat terpukul. Ia melampiaskan amarahnya dengan mengacak-acak rumah ditambah dengan sebuah rekaman dari si ibu beberapa saat sebelum dia meninggal dunia. 永远的健康，希望我的小飞。 3 hari kemudian, Xiao datang ke tempat Lu Fei untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Lu Fei menanyakan siapa nama aslinya yang sebenarnya, di mana Xiao menjelaskan jika namanya adalah Xiao Wu yang merupakan kakak dari adiknya yang terbunuh. 绑架的事，是他选中了你。
Xiao pun bercerita jika adiknya adalah penikmat bubuk terlarang. Sebagai kakak yang baik hati dan loh jinawi, Xiao pun merampas bubuk itu ketika adiknya masih ngefly di dalam pemandian. Yang karena si adik marah dan mengancam sang kakak sampai mencekiknya untuk mengembalikan bubuk tersebut, Tuan Qin yang kebetulan lewat pun mencoba melari mereka, tetapi ketika Xiao akan memanggilkan ambulans, Tuan Qin memarahinya dan membiarkan si adik tetap mati, bukan tanpa alasan. Sebenarnya nama baik Tuan Qin sudah sangat tercemar akibat si adik yang salah pergaulan, ditambah lagi dengan Tuan Qin yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota, sehingga terjawab sudah jika kematian tersebut tidak apa-apa baginya, bahkan merupakan sebuah keuntungan demi kelancaran kampanyenya. 几次，不就会影响他的选举？那刻起我就知道。 Lelaki yang mendatangi mereka ketika selesai menjalankan misi adalah sosok pacar si adik yang membuatnya terjerumus ke dalam lingkaran setan. Ia adalah satu-satunya lelaki brengsek yang membuat Tuan Qin berada dalam kesulitan seperti sekarang. 是他选中了你。绑架的是 Selanjutnya kita akan dibawa mundur ke waktu di mana Luffy masih menjadi seorang penipu di kasino milik Tuan Qin. Waktu itu, rupanya Tuan Qin sudah mengetahui segala tindakannya. Ia tidak sedikit pun ada niatan untuk mengganggunya dengan alasan jika Luffy adalah anak yang cerdas. Sampai ketika kejadian itu terjadi, Tuan Qin mulai berpikir untuk menjadikan Luffy sebagai kambing hitam dan memulai sebuah permainan dengan Tuan Qin yang menjadi tokoh utamanya. 我们一起经历了那么多，都是假的，是吧？ Mengetahui kejadian itu serta apa yang dilalui olehnya dengan Xiao adalah permainan belaka, Luffy hanya bisa meratapi nasibnya saat ini bersama si burung yang rupanya masih hidup. 不，也输掉了自己。黑色的，就像这只鸟。 Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Xiao pergi ke sebuah tempat yang ada lokernya. Hal itu merupakan perintah dari Luffy untuk memberikan bagian Xiao dari hasil drama penculikannya, di mana uang tersebut rupanya full tanpa sedikit pun Luffy membawa bagiannya, karena ia sendiri tidak terlalu membutuhkan uang itu. 表身，所以决定陪你。 Luffy sendiri diculik oleh Tuan Qin dan berniat membiarkannya pergi, di mana Luffy yang masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pun bertanya tentang bagaimana caranya Tuan Qin bisa menang. Tuan Qin pun menjawab jika sejak pertama kali bertemu, ia sudah menunjukkan sifat kejahatannya kepada Luffy sehingga membuat dia percaya jika Tuan Qin adalah orang yang jahat. Dan setelah Luffy mempercayainya secara penuh, Tuan Qin mulai memainkan peran sebagai penjahat sesungguhnya, sehingga Luffy yang terdesak pun malah menggali lubangnya sendiri dengan mengumpulkan setiap keahliannya dan semakin hanyut terlarut dalam drama tersebut. 带着这些杂念，终于知道我是赌场老板。 Tuan Qin pun membiarkan Luffy kabur dengan membawa uang tebusan itu bersamanya, di mana Luffy malah menanyakan tentang kematian si ibu yang memang dia mati secara tidak wajar, dan Tuan Qin sendiri mengakui secara tidak langsung jika dialah pembunuhnya. Keesokan harinya, Luffy pergi melihat aktivitas Xiao di seberang gedung tempatnya bekerja. Ia langsung menghubungi wanita pujaannya dan menawarkan apakah akan ikut dengannya ke Brazil, karena rupanya Luffy sudah membelikannya 2 tiket untuk mereka berdua. 我买了2张票，我准备逃走了。你说个方法。 Sejak kejadian itu, Xiao mulai merenung tentang apa yang ia harus lakukan, di mana Xiao meyakinkan dirinya untuk tetap berangkat meninggalkan sang ayah dan kemewahannya hanya demi bersama Luffy, orang yang sangat dia sukai sejak pandangan pertama. Sementara itu, Tuan Qin yang sedang dimintai keterangan oleh polisi terkait penculikan anak bungsunya malah mendapatkan telepon yang menyatakan jika anak keduanya juga sedang diculik, di mana ia langsung berasumsi jika penculiknya adalah Luffy yang ingin balas dendam, sehingga Tuan Qin langsung menghubungi Luffy untuk kembali bermain lempar koin, dengan Luffy yang kali ini menjadikan kepala sebagai pilihannya. 我想成成的1918同志， 我彩虹， Xiao sendiri tidak menemukan keberadaan Luffy di bandara, yang setelah mengingat gelang pelacaknya, ia mendapati Luffy sedang berada di sebuah hotel dan langsung menyusul. Saat itu juga, Xiao mendapati Luffy dan ayahnya berada di tempat yang sama, di mana ia memilih untuk menyusul lelaki pujaan hatinya dan langsung ambek-ambekan setelah merasa jika dirinya dibohongi. 你就是想把我骗上飞机，然后让我爸误以为强迫跟我一起去巴西。现在是在报复我吗？ 就在不久前，我刚喝下你为我准备的。 Mengetahui jika Luffy masih menjalankan permainan dengan ayahnya, Xiao memberitahu jika saat ini sang ayah sedang bersama polisi untuk datang ke tempat ini, di mana Xiao tak menyadari jika memang kejadian ini sudah Luffy perhitungkan sejak awal. Dan tebak apa yang akan terjadi?
Ya, rupanya orang yang Tuan Qin datangi tidak lain dan tidak bukan adalah pacar anak bungsunya itu sendiri, yaitu si pecandu. Sehingga kali ini tamatlah sudah riwayat Tuan Qin untuk menjadi wali kota karena polisi akan mulai menyelidikinya lebih jauh. 带走。直接躲，来陪着你，小叶子，快点！ Dengan kesuksesannya itulah, akhirnya Lu Fei berhasil bernafas lega karena telah berhasil membalas kematian si ibu. Namun Xiao nampaknya tidak menyukai apa yang Lu Fei lakukan, yang meskipun begitu, rasa cinta mereka berdua membuat Xiao kembali luluh dan memutuskan untuk tetap pergi bersama Lu Fei ke negara Brasil. 对，这是我，我会陪你。我说。